Yap, get ready with me. Tapi kita dimulainya sama kegiatan Scott ya. Ini hari Minggu biasanya dia libur, tapi lagi ada jadwal kerja. Jadinya dia pagi-pagi nyiapin bekal sendiri. Nah tuh gue habis ngedropin dia kerja. Sampai rumah siap-siap. Gitu deh kegiatan pagi-pagi kan bikin kopi. Karena di sini gak ada sarapan nasi uduk Syai. Jadi yang ringkes-ringkes aja ya, bikin kopi cemil. Nah tuh kopinya keluar dari mesin udah dicampur susu tadi. Terus kita lanjut nyuci baju, biasalah mengijah hari libur gini ya kan. Nyucinya seminggu sekali. Habis itu kita mandi. Nah ini udah selesai mandi, kita pakai skincare dulu. Nah ini dimulai ya, get ready with me-nya. Terus udah selesai pakai skincare, lanjut ke permakeupan Shine. Nah makeup gitu kita sambil cerita aja lah ya tentang perjuangan gue kerja di Australia. Awalnya itu yang harus dipersiapkan, semua dokumen-dokumen legalitas kita udah harus tertranslate dalam bahasa Inggris. Biasanya itu waktu itu gue buka website government Australia, terus ada penunjuknya tuh yang memang udah legal lah. Jadi gak bisa sembarangan translate gitu, harus kayak ke notaris tersumpah gitulah. Udah gitu gue hubungin notarisnya yang deket-deket rumah aja. Di situ ada banyak pilihannya kok. Jadi kalau lo Google gitu ya, ketik itu langsung keluar semua. Nah itu dokumen apa aja yang gue translate, itu ada KTP, ijazah kuliah, semuanya pokoknya pendidikan terakhir, akte kelahiran, kartu keluarga. Sebenarnya nggak penting sih, cuman ya gue pikir kayak kartu keluarga, akte kelahiran itu penting kan, jadi ya udah translate aja, jaga-jaga ya kan daripada bolak-balik gitu. Nah itu tuh gue prosesnya waktu itu pas covid pas gue hubungin, nah notarisnya ternyata lagi ada diskon. Mungkin mereka karena covid sepi job kali ya, bukan yang nggak paham lah ya. Pokoknya covid kan bukan cuma notaris doang yang banting harga, semua banting harga ya kan. Jadi biasanya per lembar 100.000 itu diskon 50%, jadi cuma 50.000, 75.000. Terus karena dokumen gue per lembarnya banyak, dapat diskon lagi jadi 50.000. Pokoknya ya kalian rajin-rajin Google aja, syukur-syukur rezeki kalian lagi pas ada diskon ya kan. Jadi jangan ngarepin harga murah, yang penting jasanya itu terpercaya, legal, masuk Aussie gitu. Karena lumayan agak strict gitu government Aussie tuh, 11-12 kayak Amerika lah. Terus waktu pas bikin visa juga gak boleh tuh ada kayak catatan kriminal, gitu. Jadi agak susah masuk Aussie emang. Nah waktu semua dokumen legalitas udah translate, masuk ke Aussie gue tahun lalu setelah abis covid itu kan lumayan lama tuh government Aussie untuk open border kan. Pas tahun lalu government Aussie udah ngasih statement border mereka udah kembali dibuka. Nah itu gue langsung ajuin visa buat bersama pasangan gue. Lalu pas udah sampai Aussie, jadi pas pertama kali itu gue lodgingnya visa turis dulu. Nah pas udah visa turis ke granted, terus langsung selama di Aussie 3 bulan, sebelum 3 bulan gue udah nge-lodging partner visa. Nah partner visa itu benefitnya kita dapat work right unlimited. Jadi kita bisa ngelamar kerja gitu. Jadi status kita udah legal lah di sini, sama kayak permanent resident gitu. Cuman sama aja sih kayak gue waktu pas udah ke granted partner visa gue udah dapat Medicare itu sama kayak BPJS. Terus gue udah dapat nomor pajak, karena kan niatannya itu
ngelamar kerja pasti menghasilkan duit, jadi harus bayar pajak dong. Nah, jadi dapat nomor pajak, terus apalagi mulai belajar nyetir di sini karena gue di Jakarta nyetirnya pakai supir tembak Shay. Jadi ya gitu, aturannya beda ya, tetap nyetir di Indonesia sama nyetir di Aussie, jadi harus pakai guru. Nah, belajar selama 15 kali sesi, 1 kali tes, lulus, dah tuh dapat SIM nyetir di sini. Jadi sama aja. Terus mulai ngelamar kerja. Nah, itu gue mulai ngelamar kerjaan pertama gue masih dalam proses belajar nyetir sebenarnya. Jadi pasangan gue itu Scott, dia antar jemput gue tuh kerja. Itu gue dapat kerjaan pertama dari link Scott. Karena gue waktu pas partner visa ke Granted udah mulai ngelamar sendiri gitu di online. Cuman ya gitu, interview tapi di reject aja. Di reject mulu, Shay. Susah di sini. Pokoknya mau lo backgroundnya udah pernah kerja apa aja gitu di Jakarta, lo lulusan apa, tapi di sini kan lo sama sekali nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi koneksi itu penting, relasi itu penting di sini, Shay. Sama sertifikat. Nah, jadi sebelum gue dapat kerjaan dari link pasangan gue ini, si Scott, Scott itu nyaranin gue untuk ambil sertifikat kayak pendidikan kilat itu untuk di bidang industrial. Nah, karena Scott itu kerjaannya construction di bidang industri gitu, pertambangan, jadi gue ngikutin pendidikan kilat untuk dapat license kerja di dunia mereka lah, di dunia pertambangan gitu. Nah, itu cuma seminggu gue dapat 5 sertifikat, dapat 5 sertifikat high work risk, white card, confined space, gitu-gitulah ya. Terus itu 8 juta. Oh iya, gue dapat kartu pelajar juga. Itu benefit dari partner visa. Jadi kalau kartu pelajar gitu, kalau kita training itu kita bayar pakai duit sendiri, terus nanti bisa diklaim ke pemerintah. Nanti pada saat tax refund uangnya balik lagi gitu. Jadi semua struknya itu harus disimpan buat kita klaim. Cukup fair sih pemerintah di sini gitu. Terus mulai lanjut lagi. Karena ngelamar kerja ditolak, terus kok temennya ada lowongan untuk COVID tester, modelnya tuh kayak Bumame. Tahun lalu tuh masih ada tuh, masih diwajibkan lah ya, kayak pegawai sebelum masuk kerja khususnya di daerah pertambangan, mereka harus cek COVID test dulu. Terus gue kerja di sana selama 3 bulan. Ternyata pemerintah Aussie regulasinya berubah lagi karena pertumbuhan COVID di Aussie tuh semakin lebih baik lah penanganannya gitu. Jadi nggak perlu lagi, nggak mandatory lah istilahnya untuk pengecekan COVID. Nah, jadi setelah kontrak kerja gue itu udah selesai di COVID tester, terus gue ada second job lagi tuh, kerja di Chinese restaurant. Terus itu juga gue dapat kerjaan di situ karena relasi juga. Jadi nggak dilihat tuh gue di Jakarta lulusan S1 lah, apa pendidikan gue ini. Itu kerja di kantoran lah dulunya. Yang penting koneksi, Shay. Karena ownernya dia ada latar belakang Indonesia, jadi pas ngobrol-ngobrol ownernya baiklah nolong gue gitu. Terus kerja deh tuh namanya di restoran kan, semuanya dikerjain dari dapur, cuci piring, layanin customer, nganterin makanan, bebenah, lalala. Cuman enaknya di Chinese restaurant sama yang di coffee tester itu kerjanya cuman kayak 3 jam gitu. Kalau coffee tester kan dia ada shift-shiftan kan, jadi shift pagi pada saat karyawan tambang mulai kerja, sama shift sore pada saat karyawan tambang udah selesai kerja. Nah, kalau di
Chinese restaurant itu dia shiftnya cuma satu. Berhubung si Chinese restaurant ini bukanya di mall, terus pada saat lunch time doang, jadi ya gue masuknya ya pas lunch time gitu. Jadi kadang gue pagi kerja di coffee tester, siangnya second job kerja di Chinese restaurant, atau sebaliknya di Chinese restaurant dulu terus shift sorenya di coffee tester gitu. Seru lah ya buat pengalaman sambil gimana ya, biasanya di Jakarta megang duit kan say, kerja gitu. Walaupun di sini juga pasangan gue juga mengadakan semuanya, cuman kan kita lebih enak megang duit sendiri kan. Dan pasangan gue juga back then dia nggak kayak maksain harus kerja gitu kalau guenya belum siap. Cuman ya udahlah, gue kan pengen waktunya produktif, nggak di rumah doang gitu kan. Nah pas udah saking berjalannya waktu, ternyata rezeki nggak kemana, balik lagi relasinya Scott itu ada posisi kayak administration gitu di perusahaan West Department, sama di industrial juga. Terus ya kalau itu lumayan cukup passion ya, karena kan di kerjaannya depan komputer gitu. Ya udah, kasih CV, interview, besokannya udah langsung handover sama karyawan sebelumnya tuh. Untuk kayak ngajarin sistem-sistem lalala. So far di sini baik-baik orangnya dan cukup suportif. Kalau kita perlu apa, mereka sangat membantu gitu. Belum ada pengalaman gak enak sih so far ya. Bismillah aja lah ya, semoga aman-aman aja. Nah tuh kan goyang-goyang. Make upnya udah sampai mana tuh? Bingung, nyari-nyari apa lagi sih Shay? Oh, bronzer. Oke, akan hidung udah lancip, pakai shading. Ini kita menegaskan tulang pipi intermezzo dulu ya Shay, ngomongin kerjaannya. Oh ya, sampai sekarang gue masih kerja di itu administrasi itu tuh. Pekagok kan. Nah, so far ya kerjaannya kalau yang administrasi itu office hour enaknya. Jadi Senin sampai Jumat, terus 8 jam dari pagi, dari gue masuk kerja tuh jam 8 sampai setengah 5. Sebenarnya sih jam 4 tuh kayak udah beres lah. Nah, setengah jam terakhirnya ya kayak finishing kerjaan, reporting, lalala gitu. Terus, nah di sini untuk sistem pekerjaan dibayarnya per jam. Itu untuk gue kurang tahu ya, karena so far dari kerjaan gue di coffee tester, Chinese restaurant sama yang administration ini kan casual job ya. Ya casual time lah, casual employee. Nah jadi kalau mereka itu per jam. Nah mungkin kalau permanen ada yang per jam, ada yang pro rate kali ya. Gue gak ngerti karena gue bukan permanen. Tapi bedanya kalau casual employee itu per jamnya lebih tinggi. Karena mereka kan gak ada kayak fasilitas permission leave, annual leave ya. Annual leave, maternity leave, gitu-gitu, sick leave, yang sakit tetap dibayar, gitu-gitu. Tapi kalau permanen resident permanen employee, mereka dia per jamnya di bawah casual, tapi mereka dapat benefit itu gitu ya. Jadi balik lagi ke nyamannya di mana. Cuman yang gue lihat untuk cowok-cowok ya, cowok-cowok di sini kebanyakan mereka pada casual. Cuma kalau perempuan mereka lebih prefer permanent employee, karena kan kalau perempuan perlu ya yang namanya kayak maternity leave gitu-gitu. Jadi walaupun mereka lagi hamil atau melahirkan, pasca melahirkan tetap dibayar gitu kan. Terus untuk dari sisi pekerjaan, itu banyak banget sebenarnya Aussie tuh lowongan pekerjaan, asal kita mau kerja aja. Kayak pekerjaan kasar gitu ya. Banyak banget di sini, kayak di tambang atau kayak pabrik-pabrik gitu deh, nggak usah tambang, kayak pabrik buah, peternakan. Itu kalau misalnya nggak jijik,
asal mau kerja rajin ulet, karena per jamnya tuh di sini hampir 300.000. Nggak $30 sih, kayak 28, something berapa gitu. Nah itu bisa dicek lah, bisa di Google gitu. Nah terus ya intinya kalau di Aussie tuh semakin rajin lo kerja semakin banyak gaji lo. Cuman di sini kalau gaji lo makin tinggi pajaknya tinggi juga. Cuma ya nggak masalah karena kan setahun sekali kita ada tax return gitu. Gue juga bingung sih kalau di Jakarta, di Indonesia kita nggak ada ya tax return adanya buat orang-orang kaya doang kali ya, yang kalau belanja branded. Gue juga belum pernah sih belanja branded kayak di Eropa ditukar tax returnnya, jadi gue nggak bisa komen banyak. Nah ini make up udah selesai, kita rapiin dulu. Walaupun kelihatan ya sama aja lah ya Shay, make up nggak make up. Cuman biar kelihatan ketutupan aja tuh burik-burik jerawat. Gitu, rambut dibeka bekas catokan kemarin. Paling males ya Shay nyatok tiap hari. Seminggu sekali aja. Nah tuh udah jadi deh. Dijepit dulu biar rapih. See you next time, Papuy. Bye.